Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap di antara kita pasti berharap hidupnya sejahtera, sukses. Makanya kita menjalankan beragam profesi sesuai dengan minat kita, dengan baik kan? Namun belakangan ini ada profesi yang sangat marak digandrungi khususnya dari kaula muda, yaitu menjadi seorang pebisnis. Seperti juga yang dilakukan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pedagang, tapi juga pebisnis yang ulung. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi itu sukses menjalankan bisnis di 6 kota yang berbeda. 4 diantaranya itu adalah di Syam, yang saat ini dikenal dengan nama Suriah, di Bahrain, di Yordania, dan juga di Yaman. Dikatakan dalam bisnisnya hampir tidak pernah mengalami yang namanya kerugian. Nah, bagaimana kita ini juga bisa berbisnis seperti itu? Kita bisa menjalankan bisnis yang penuh dengan keberkahan, yang halal, yang sesuai dengan syariat Islam. Bersama dengan Kiai Haji Said Akil Sirot, kita bahas mengenai bisnis menurut Islam dalam Risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini saya ingin mengangkat tema yang idenya ini dari penonton kita, terutama yang muda. Mereka ini malah saat ini tuh lebih tergerak ingin menjadi seorang pebisnis ketimbang menjadi seorang karyawan. Wah, katanya seperti itu. Tapi bagaimana bisnis menurut kacamata Islam yang baik, yang seperti apa? Apa definisinya? Sebelum bicara tentang mana yang baik, mana yang tidak baik, saya ingin menyampaikan dulu bahwa Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling mulia, Nabi pamungkas dari keluarga Quraisy. Keluarga Quraisy itu semuanya adalah pembisnis, pedagang. Sampai-sampai diabadikan kepada di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin, ilafi berhatas syita'i was-saif. Orang Quraisy selalu mobile, yaitu berdagang. Musim dingin ke selatan, ke Yaman, ke Ethiopia. Musim panas ke utara, kalau sekarang ya Suriah lah, atau dulu Syam namanya. Nah, karena orang Quraisy menguasai perdagangan, maka orang Quraisy orang yang berhasil memanage uang. Uang itu bahasa Arabnya kurs, itu bahasa Arab kurs itu. Uang itu bahasa Arabnya kurs. Nah, maka kakeknya Nabi Muhammad nomor 11, yang ke-11 yang namanya Syekh Fihir dipanggil Quraisy. Artinya orang yang sukses memanage, mengembangkan uang. Ahli manajemen keuangan. Ya. Waktu itu nama aslinya Fihir, sampai dipanggil Quraisy. Maka seluruh keluarganya keturunan dan makan suku Quraisy. Oh, gitu. Semuanya pedagang. Ya. Kemudian dalam surat itu terusnya falyabudu rabb hadzal bait. Maka orang Quraisy harus menyembah, semakin beribadah kepada Allah yang memiliki Ka'bah itu. Karena orang Quraisy pedagang, dagang itu sering. Kalau asyik berdagang, jangan-jangan melupakan kepada ibadah. Betul. Orang lupa ibadah karena sibuk dagang. Iya. Diperingatkan dalam Quran nih, suku Quraisy yang selalu mobile, selalu rihlah, mobile, terus berdagang sepanjang tahun, jangan lupa ibadah kepada Allah ya, kepada pemilik Ka'bah ini. Nah, sifat dari Rabbil Ka'bah, Rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki Ka'bah ini sifatnya adalah allazi at'amahum min ju', yang telah menghilangkan kelaparan, artinya mensejahterakan suku Quraisy. Sehingga suku Quraisy tidak ada yang kelaparan. Sukunya Nabi Muhammad, suku Quraisy tidak ada yang kelaparan, semua sejahtera. Kalau sudah sejahtera, masyarakat sudah sejahtera, wa amanahum min khauf, akan lahirlah keamanan, stabilitas keamanan. Kalau sudah masyarakat itu semuanya kenyang, tidak ada yang kelaparan. Jadi kalau melihat surat ini betapa pentingnya arti dari berbisnis, malah didahulukan sebelum perintah ibadah. Menceritakan aktivitasnya orang Quraisy yaitu pedagang sebelum berbicara perintah ibadah. Duluan ya? Iya, li'ilafi Quraisyin ilafi natas syita'i was saif,
suku Quraisy, suku yang sangat mobilitas sangat tinggi, yaitu berdagang, musim dingin ke selatan, musim panas ke utara. Oleh karena itu suku Quraisy diperingatkan harus ibadah kepada Allah. Jadi peringatan untuk ibadah ini setelah menceritakan, memaparkan bahwa suku Quraisy suku yang berhasil dalam berdagang. Makanya banyak sekali juga orang-orang tuh yang sebenarnya tertarik sekali untuk berdagang. Memang fitrahnya juga seperti itu. Banyak sekali contoh soal dari zaman dulu, orang-orang yang berdagang ini orang-orang yang sejahtera dalam kehidupannya. Tapi seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, dia pedagang, hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Semua hartanya ditinggal, dia kan sembunyi-sembunyi hijrah ke Madinah. Begitu masuk ke Madinah, tradisi orang Ansor, orang Islam Madinah selalu menyambut kedatangan muhajirin. Ayo tidur tempat saya aja. Ayo kita garap sama-sama tuh kebun. Ayo kita sama-sama ternak kita. Ayo kita garap bareng-bareng. Abdurrahman bin Auf menolak. Nggak usah. Tunjukkan saja mana pasar. Mana pasar? Sini. Setelah tahu pasar, dia mulai bisnis dari nol. Kembali menjadi orang kaya raya lagi. Tanpa bawa modal apa-apa. Tanpa bawa modal. Iya, itu seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Wah, nanti mungkin kalau Anda ingin belajar lebih lanjut, coba pelajari kisahnya sahabat Nabi itu, Abdurrahman bin Auf. Pak Said, tapi sekarang untuk mengetahui sebuah bisnis itu yang dikatakan baik atau halal, dan juga bisnis itu yang dikatakan tidak halal atau diharamkan. Pada prinsipnya ada dua hal. Satu, antara din bainahuma. Antara penjual dan pembeli harus saling rela. Saling plong, saling nggak ada sesuatu yang mengganjal. Itu satu. Yang kedua, la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak dirugikan dan kamu tidak merugikan. Itu diatur dalam Al-Quran itu. Jadi ketika berdagang, kamu jangan rugi dan kamu jangan merugikan orang lain. Sehingga lahirlah sebuah transaksi yang didasari dengan ridho, dengan sukarela. Itu memang layak di situ. Nah, Al-Quran pun menekankan pula dagang harus jujur. Maka dalam antu addul amanati ila ahliha, itu artinya kita harus selalu amanah, jujur dalam segala transaksi jual beli, dagang, bisnis harus terbuka, transparan. Jadi yang dikatakan berbisnis itu adalah kalau di antara para pihak, kedua pihak yang mengadakan kerjasama itu ada keikhlasan, tidak ada paksaan, tidak ada satu ganjelan. Kalau dua-duanya sama ikhlas, insya Allah bisnis itu baik adanya. Namun kalau bisnis itu sudah tadi ada tujuannya tidak jujur, menutupi hal-hal yang kurang baik hanya demi untuk kepentingan dirinya sendiri, itu tentu yang dilarang oleh agama kita. Islam itu sudah begitu indah, sudah mengatur semua, banyak sekali contoh-contohnya, terutama yang dicontohkan oleh panutan kita Rasulullah SAW. Namun kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Kalau Anda mungkin ke perpustakaan ataupun juga ke toko-toko buku, Anda pasti banyak sekali melihat buku-buku yang bercerita ataupun juga memberikan informasi tentang dunia bisnis. Padahal satu-satunya panutan kita yang luar biasa sudah memberikan akhlak maupun juga tata cara berbisnis yang baik, yaitu Rasulullah SAW sudah ada. Kenapa kita harus juga ke yang lain? Tapi mungkin kita bisa dapat sedikit rangkuman karena Pak Said ini kaya sekali nih akan informasi dan juga mungkin informasi yang bisa dibagikan kepada kita. Rasulullah itu seperti apa sih dalam berdagang? Nah, ketika beliau membawa dagangannya Sayyidah Khadijah, konon Maisarah yang menyertai, yang menemani, laki-laki Maisarah, jangan salah paham. Namanya Maisarah tadi laki-laki. Paham Pak Said. Ya, nah, itu menceritakan kepada Khadijah bahwa Muhammad mendapat keuntungan yang banyak dan sangat cepat sekali habis bahan dagangannya itu karena dagangnya dengan jujur, terbuka, dan dengan tawaran-tawaran yang menggembirakan. Ketika menawarkan barang itu dengan menarik simpati. Ini keberhasilan dagang Rasulullah ketika diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah yang memiliki dagangan itu. Yang lain belum habis dagangannya, Nabi Muhammad sudah habis. Waktu itu belum jadi Nabi, belum. Iya. Jadi Nabi. Nah, begitu pula para pedagang Islam dari Gujarat. Ketika masuk ke Nusantara,
ke Pulau Jawa dan sekitarnya ini, berdagang dengan jujur, berdagang dengan tepat janji, berdagang dengan sangat transparan, apa adanya terbuka, maka orang Jawa tertarik simpati pada agamanya para pedagang dari Gujarat itu, yaitu agama Islam. Maka Islam tersebar di Nusantara ini tidak dengan peperangan, tidak dengan kekerasan, dengan perilakunya orang Islam itu sendiri yang sangat baik, yang akhlaknya, yang menjadikan orang lain simpati. Ada contohnya nggak mengenai kejujuran yang dilakukan oleh Rasulullah yang bisa kita pelajari? Bentuk seperti apa? Kalau kejujuran beliau sendiri sih karena beliau dagang cuma sekali itu aja, 2 kali sih. Yang pertama diajak oleh pamannya umur 12 tahun, yang kedua bahwa sudah mulai dagangannya Siti Khadijah, secara umum saja itu. Oleh Maisaro lapor kepada bosnya Siti Khadijah. Di saat-saat teman-teman yang dari Quraisy itu berdagangnya dengan ada yang manipulasi, ada yang bohong, ada yang belum pernah ditawar, dia mengatakan ini sudah ditawar oleh ini berapa supaya untuk meningkatkan baru harga pergi jual. itu ada orang Iya, baru iya. pergi itu berani 100, ente nawarin malah kurang dari 100 itu nggak saya kasihkan, ente nawarin malah 80 gitu. Gitu. Iya. Itu nggak boleh ya Pak? Nggak boleh mengatakan itu ada orang tadi barusan berani 100, ente malah nawarnya itu nggak boleh, bohong. Padahal belum pernah ada yang Padahal belum pernah, segitu. itu bohong, itu nggak boleh. Transparansi dan tidak boleh menutup-nutupi itu. Ada sabda Rasulullah yang menekankan hal itu. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang kebenaran, sampaikan yang benar, katakan yang benar. Terbukalah Anda apa yang ada, walau kana murra, walaupun dirasakan sangat berat dan pahit. Sangat berat ya. Orang mengatakan jualan saya itu ada aibnya. Iya. Barang saya ada kekurangannya, kurang ini. Ini sangat berat, maunya ditutupin malah. Itu hawa nafsu itu. Itu datang dari hawa nafsu namanya. Datangnya dari egoistik atau ya itu ketamakan. Ini laku mahal, malah aibnya, kerusakannya ditutupin. Padahal Quran atau hadis mengatakan sampaikan apa yang ada supaya pembeli tidak merasa dirugikan. Walaupun ketika menyampaikan apa yang ada itu sangat berat dan sangat pahit. Termasuk mungkin beresiko dagangannya nggak langsung laku. Iya, laku. Tapi itulah cara-caranya yang baik yang seperti itu. Iya, seharusnya seperti itu. Nah itu. Jadi kalau Anda punya pengalaman serupa, apabila Anda ingin menjual sesuatu, ya tunjukkanlah apa adanya. Kalaupun misalnya Anda pernah memperbaikinya, namun ditanya apakah misalnya kendaraan ini pernah mengalami kecelakaan, ya kita jawab aja apa adanya. Tidak semua juga, artinya tidak bisa menerima. Mungkin ada yang akhirnya malah bernegosiasi boleh, tapi tentu misalnya harganya lebih murah dan pada saat kita tidak keberatan, itulah yang terjadi, ada bisnis-bisnis yang baik, yang tidak ada penekanan satu sama lain, dan itu yang insya Allah yang jadi barakah ya. Rasulullah kalau nggak salah juga pernah ada ceritanya, saya pernah dengar, jadi antara sama pedagang, Rasulullah ini tidak murah justru harganya, bahkan harganya lebih tinggi daripada yang lain gitu. Tapi Rasulullah ya silakan kalau mau beli yang murah, seperti itu gitu. Bukan justru malah banting-bantingan harga untuk merebut pasaran orang di sana seperti itu gitu. Jadi itu juga salah satu akhlak yang baik ya. Nah, di antaranya kita komentari lah, harus kita berarti adalah sistem perbankan itu yang namanya bank selamanya nggak mau rugi. Bank nggak mau rugi. Iya. Padahal walaupun si customernya ini udah bangkrut atau sudah terbebani dengan sangat berat lah ini. Maka ada bank Islami yang ada sistem tiga macam itu. Mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Jadi rugi barang rugi, untungnya dibagi untungnya dengan sangat terbuka. Itu bank syariah. Bank syariah, itu sistem ya, ekonomi Islam ya. Dan cenderung kalau orang sudah tertekan dengan hal yang sangat mencekik, cenderung akan mencekik orang lain. Iya, kalau saya merasa tertekan oleh sistem perbankan, saya akan cenderung pasti itulah, bicarakan pasti. Bagaimana cara saya juga bisa melakukan seperti itu kepada orang lain. Nah, seputar mengenai berbisnis, tidak hanya yang tadi sudah kita bahas, tapi juga sekarang ini kan marak loh, bisnis dengan menggunakan perangkat yang disebut online. Kemudian juga di sana ada tawaran-tawaran yang seringkali membuat kita nih mudah untuk akhirnya mengambil keputusan, padahal di situ tersimpan
ada kecurangan-kecurangan di dalamnya. Kita akan bahas dalam segmen yang berikut. Ya, kita sambung lagi bincang-bincang kita seputar bisnis. Kita ketahui bahwa teknologi semakin maju, semakin berkembang. Bahkan bisnis pun sudah tidak seperti zaman dulu yang harus bertemu, bertatap muka, berjabat tangan. Bahkan cukup hanya dengan menggunakan perangkat komputer ataupun juga smartphone seperti ini. Jual beli saham, jual beli barang-barang online dan lain sebagainya sudah cukup menggunakan ini. Kalau berbisnis, berdagang, tidak tatap muka seperti itu sebenarnya boleh nggak sih dari kacamata Islam? Pada dasarnya boleh. Pada dasarnya hanya saja beberapa kejadian kita juga mendengar kadang-kadang terjadi manipulasi dan penipuan. Iya, nah, di sini yang tidak terbuka riba namanya. Karena dimungkinkan orang itu menipu dan si pembeli akan dirugikan setelah dengan membeli barang itu. Kalau dulu pada saat kita berdagang, ya umumnya kan di pasar ya bahasa itu ya. Ada uang, ada barang, langsung dilihat langsung. Kalau sekarang kan seringkali order dulu, nanti baru datang misal sekian, tapi kamu harus bayar dulu sejumlah uang atau minimum bayar down payment-nya dulu. Kan sudah sering gitu. Itu ada dibahas dalam fikih namanya salam namanya. Itu boleh nggak? Boleh, boleh. DP itu salam namanya, ada aturannya. Salam pun harus saling ridho, saling transparan, tercatat juga, boleh. Termasuk kan kalau orang beli rumah, kan rumahnya belum jadi. Tapi saya udah kepengen nih yang di kafling ini, nanti rumahnya gambarannya kurang lebih seperti ini, speknya gini, itu boleh ya? Boleh, asal tidak ada horor ya. Tidak ada tipuan di situ, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Oke. Hasil tadi prinsipnya tadi tidak saling merasa dirugikan dan tidak dalam prinsip saling rela, saling ridho antara dan bainahuma. Si pembeli dan si penjual saling rela. Termasuk juga kalau katakanlah tadi contoh rumah ya, kan jadinya misalnya baru 1 tahun kemudian, tapi kan suka ada tawaran, kalau kamu bayarnya cash saat ini ada dapat diskon tambahan, tapi kalau misal nunggu sampai selesai harganya sekian misal seperti itu. Itu nggak boleh sebenarnya nggak boleh. Oh sebenarnya nggak boleh. Namanya ada 2 transaksi, ada 2 model transaksi dalam satu barang. Dalam satu barang tapi ada 2 sistem transaksi, sebenarnya kalau hukum Islam nggak boleh. Kan itu sering dapat tawaran-tawaran seperti itu kan. Bayar tunai, sekian. Bayar cicilan sekian, kemudian menggunakan fasilitas perbankan gitu, jadi sekian. Tuh beda-beda semua tuh harganya. Iya. Sebenarnya nggak boleh, satu boleh. aja harga itu ya. Iya. Ada lagi yang nggak boleh dalam hadis itu, coba Rasulullah bukan seperti ya, Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi di zaman akhir ini, yaitu menjual uang. Uang yang asal mulanya alat komoditi sekarang menjadi sesuatu yang didagangkan. Kalau dulu barang komoditi itu harus melarang itu. Nah, Rasulullah an bai'id dzahab bidzahab. Emas kamu 10 gram ya, saya tukar ya dengan emas saya 10,5. Itu nggak boleh. Ada kelebihan seperti itu. Iya, emas dengan emas nggak boleh. Itu arti emas itu apa? Ya, sekarang uang emas itu. Sekarang uang. Saya mau beli dolar, pakai rupiah sekian. Nanti tapi kalau jual beda lagi. Itu nggak boleh sebenarnya. Asal mulanya hadis dulu 15 abad yang lalu sudah boleh tahu ya. Udah tahu namanya bisnis valuta itu nggak boleh. Tapi kan kenyataannya tiap-tiap negara memiliki mata uangnya masing-masing ya. Nah, dan itu kita kadang-kadang kalau kembali kepada kolateral emas itu yang kita impikan ketika dulu Islam menjadi pemimpin peradaban di dunia, ketika pusat di Baghdad, Rashid Ma'mun, Mu'tasim, Mutawakkil, raja-rajanya itu, Baghdad sangat subur makmur, sangat-sangat sejahtera Baghdad. Nah, kenapa? Karena di sana para pedagangnya, para pelaku bisnismennya jujur dan betul-betul memperlakukan dagangnya dengan ada kolateral, yaitu sistem dinar dan dirham. Ya dirham, emasnya itu. Senilai ini bisa untuk beli apa? Bisa untuk beli. Jadi bukan berupa kertas seperti sekarang ini ya. Oh, andai saja. Itu kan dimulai dari Amerika itu sistem perbankan pakai uang kertas. Oh, iya. Itu pun nggak apa-apa ketika awal mulanya uang kertas itu di backup dengan kolateral emas. Ya. Jadi ketika negara Indonesia misalkan mau mencetak uang 1 triliun rupiah, maka punya simpanan emas senilai 1 triliun itu. Nah, kemudian pada tahun 60 ada kesepakatan Britain namanya,
orang Yahudi mengganti dengan emas, diganti dengan dolar. Di mana negara-negara yang kita, negara ketiga ini seperti Indonesia ini, ketika akan mencetak 1 triliun rupiah harus punya dolar sekian. Iya. Nah, ini yang dolar pasti menang dan rupiah pasti kalah itu. Iya. Di situ Presiden Kennedy tidak setuju, Presiden Kennedy terjadilah pembunuhan. Seperti Abraham Lincoln juga membebaskan perbudakan. Budak semua dibebaskan. Jadi korban juga kan. Itu dari terbunuh juga. Yahudi itu ya Pak ya? Iya. Nah sekarang jadi bagaimana dong? Kita artinya hidup dalam dalam zaman seperti saat itu ini ya. Oke, ya, untuk ya. kita bisa mengantisipasi itu. Ya, kembali kepada prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan, membebankan kita semua dengan beban yang di luar kemampuan kita, di luar jangkauan kita. Oke lah kita menggunakan sistem perbankan. Kalau kita nggak menggunakan perbankan, nggak bisa berbuat apa-apa dong. Jadi ya Allah tidak memaksa, membebani sesuatu yang di atas kemampuan kita. Allah akan memaafkan. Iya. Ya. Tapi mungkin sedikit rangkuman lagi dari Pak Said ya seputar bisnis ini. Jadi hal-hal apa saja untuk sedikit mengingatkan kepada pemirsa kita yang harus dipersiapkan kepada kita calon pebisnis ataupun juga Anda nih yang sudah melakukan bisnis supaya artinya tidak terjerat kepada hal-hal yang malah pertama kali kita. Pertama kali terbuka ya. Maka suatu ketika kejadian ada orang mengurangi timbangan, mengurangi gandum dikurangi sedikit, itu ketahuan Rasulullah juga marah sekali. Ada juga sahabat yang mengambil tanah tetangga, jadi batas tanahnya digeser dikit, itu sudah Rasulullah mengatakan la'anat Allah melaknati orang yang mengambil walaupun barang sejengkal tanah tetangga, menggeser batas tanah. Jadi wanti-wanti Rasulullah tentang batas tanah. Dan sekarang bukan lagi batas tanah, ngerampok. Iya. Ngerampok tanah sudah. Nah itu kemudian yang namanya kejujuran, transparan, tidak merugikan tidak merasa dirugikan kedua belah pihak, antarodin, saling rela, itu juga prinsip dalam bermuamalah. Jangan sampai kita apalagi sampai menggunakan sumpah, apalagi demi Allah, itu barusan ada orang nawar sekian. Iya. Padahal nggak pernah ada. Demi Allah saya ini masih rugi nih. Kalau nggak apa-apa lah saya jual lah, karena lihat kamu siapa. Padahal saya masih rugi nih. Padahal nggak rugi padahal. Itu kan mudah sekali lidahnya pedagang itu demi Allah atau wallahi dalam bahasa Arabnya. Hukumnya apa tuh Pak? Ya haram. Harus puasa 3 hari itu. Atau sedekah makanan 60 fakir miskin. Aduh. Sedekah nasi kotak pada 60 fakir miskin. Iya. Orang yang sumpah bohong. Atau puasa 3 hari berturut-turut. Atau sedekah makan fakir miskin 60 kotak nasi. Setidaknya ada 3 kunci sukses dalam berbisnis. Yang pertama adalah harus jujur. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang akhirnya mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Kemudian yang kedua, dalam bisnis itu harus menyenangkan atau menguntungkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Lalu yang ketiga, hanya menjual ataupun juga mentransaksikan produk-produk yang terbaik. Pun kalau sekiranya ada produk yang kurang baik, hendaknya jangan ditutup-tutupi. Sampaikan secara terbuka, dan apabila ada kesepakatan di antara keduanya, maka bisnis itu akan baik adanya. Semoga dengan mempelajari ini, bisnis kita akan bisa berkah, tidak hanya di dunia, namun juga akhirat. Tapi mungkin ini sebagai pengingat kepada kita semua, apabila Anda sudah menjalankan sebuah bisnis, jangan pernah tinggalkan yang namanya kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Marilah kita mengutamakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.